Halo, perkenalkan nama saya Sadlina Rahma Mailani dengan NPM akhir 101 dari kelas Teori Administrasi Negara kelas E041. Karakter khas network governance. Yang pertama yaitu interdependensi aktor, yaitu semua pihak saling membutuhkan sumber daya satu sama lain. Yang kedua adalah koordinasi informal atau formal, yaitu melalui task force, kelompok kerja, konferensi bersama. Yang ketiga yaitu pertukaran informasi dan komunikasi terbuka. Hal ini penting untuk respons cepat di situasi krisis. Yang keempat yaitu keputusan kolektif dan penyelesaian masalah bersama. Secara praktis, network governance menjadi model yang sering dipilih ketika masalah publik bersifat banyak aktor dan tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Memiliki ketidakpastian tinggi seperti virus baru yang cepat bermutasi seperti COVID-19 dan menuntut koordinasi lintas wilayah, lintas sektor, lintas disiplin. Penanganan kasus COVID-19 di Indonesia cocok dianalisis menggunakan konsep network governance karena pandemi adalah persoalan publik yang sangat kompleks, melibatkan banyak dimensi, dan melibatkan banyak aktor yang saling bergantung. Secara teoretik, network governance menegaskan bahwa untuk menangani masalah publik yang tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor tunggal, negara harus membangun jejaring kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara paralel. Pandemi COVID-19 memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, memberikan dampak luas pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, sehingga model tata kelola yang bersifat hierarki tradisional atau command and control menjadi kurang efektif untuk merespons dinamika krisis yang cepat berubah. Dalam tata kelola network governance, penanganan COVID-19 di Indonesia, berbagai aktor memiliki peran yang berbeda tetapi saling terhubung. Aktor pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berperan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan, mitigasi risiko, perencanaan, dan koordinasi respons nasional terhadap pandemi secara terintegrasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif pemerintah dalam governance untuk mengkoordinasikan berbagai sektor dan sumber daya negara dalam respons penanganan pandemi. Peran pemerintah daerah tidak hanya sekedar menerapkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menyesuaikan respons berdasarkan karakteristik lokal masyarakatnya. Misalnya melalui pembentukan Satgas COVID-19 di tingkat kota atau kabupaten yang melaksanakan pengawasan protokol kesehatan, edukasi publik, dan implementasi pembatasan sosial di wilayah masing-masing. Aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil, sektor swasta, perguruan tinggi, dan media juga berperan penting dalam penyebaran informasi, pelaksanaan edukasi, kesehatan, serta dukungan logistik dan sumber daya sosial. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas lokal, organisasi profesi, dan sektor swasta membantu memperkuat implementasi protokol kesehatan dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah yang merupakan esensi kolaborasi dalam multi-stakeholder partnership. Selain itu, aktor lain seperti Badan Intelijen Negara atau BIN
juga terlibat dalam operasi strategis nyaris di semua skala, mulai dari pengamanan, penggalangan dana, sampai penanggulangan pandemi. Walaupun keterlibatannya tetap menimbulkan tantangan terkait proporsionalitas peran intelijen publik. Dalam penerapan network governance, banyak hambatan muncul, terutama dalam hal koordinasi, informasi, dan kepercayaan publik. Hambatan pertama adalah koordinasi antar birokrasi dan pemerintah pusat ke daerah, terutama pada fase awal pandemi, ketika berbagai otoritas administratif di tingkat subnasional mengalami tantangan dan dalam menyelaraskan arahan kebijakan dengan kebutuhan lokal serta tujuan nasional. Ini menunjukkan masalah struktural dalam tata kelola respons pandemi yang bersifat concurrent governance atau zona tumpang tindih antara desentralisasi dan sentralisasi. Hambatan lainnya berkaitan dengan komunikasi dan misinformasi, di mana penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial atau kurangnya kejelasan komunikasi pemerintah ini menyebabkan keraguan masyarakat dan dampak negatif pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta vaksinasi. Studi tentang deteksi hoax dan kepercayaan pada informasi COVID-19 menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat mampu membedakan antara informasi nyata dan palsu, tapi karakteristik kepercayaan informasi tetap menjadi isu penting yang mempengaruhi respons individu terhadap pemerintah. Hambatan implementasi teknis seperti ketidakseragaman sumber daya kesehatan, perbedaan kapasitas logistik di wilayah terpencil, serta perubahan kebijakan episodik juga menjadi tantangan besar dalam penerapan kesehatan publik secara merata yang berimplikasi pada kualitas kerja jaringan kolaboratif. Diskusi di berbagai jurnal indikatif terhadap isu implementasi dan hambatan tersebut dalam konteks respon kesehatan dan sosial secara lebih mikro. Menurut penelitian dari Hasanah di tahun 2023, peran komunikasi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah sangat penting untuk melawan misinformasi dan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan vaksinasi dan protokol kesehatan di media sosial. Implementasi network governance di Indonesia terlihat dari pembentukan gugus tugas dan satgas penanganan COVID-19 yang melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah daerah, TNI atau Polri, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Struktur ini mencerminkan ciri utama dari network governance, yaitu saling ketergantungan antar aktor dan pembagian peran berdasarkan kapasitas masing-masing. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan makro dan regulasi. Sementara pemerintah daerah menjalankan implementasi kebijakan yang sesuai dengan keadaan setempat dengan didukung oleh aktor non-negara dalam sumber daya, edukasi publik, serta pelayanan kesehatan. Menurut penelitian Putri dan Purwaningsih pada tahun 2021, pendekatan kolaboratif governance yang merupakan manifestasi praktis dari network governance diterapkan untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, seperti PSBB, di mana pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan yang efektif, serta bekerja sama dalam forum keputusan bersama, pembagian tugas, dan koordinasi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan penanganan pandemi. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Angin dan Mohammadi tahun 2023 yang menunjukkan bahwa lintas aktor seperti government institution, NGOs, community groups diperlukan untuk membangun social safety networks yang efektif selama pandemi, yang memperluas kapasitas respons pemerintah melalui jaringan aktor yang saling terhubung. Pendekatan berbasis jaringan ini sangat signifikan karena jaringan tata kelola dapat menangani ketidakpastian dan saling ketergantungan isu-isu pandemi dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mekanisme hierarkis tradisional.
Hal ini sesuai dengan teori network governance yang berpendapat bahwa governance melalui jaringan memungkinkan integrasi berbagai kompetensi, pengetahuan, dan sumber daya dari berbagai aktor untuk menyelesaikan masalah publik yang lebih kompleks seperti pandemi COVID-19 dengan adanya negosiasi, koordinasi, dan pencapaian konsensus antar aktor dalam jaringan tersebut. Dalam paradigma New Public Governance atau NPG, peran negara tidak lagi bersifat birokratis, hierarkis semata, melainkan menjadi fasilitator yang mengelola jaringan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah publik yang kompleks melalui governance yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik atau public value melalui kolaborasi multi pihak dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Program Kader Surabaya Hebat atau KSA dalam mengatasi masalah stunting di kota Surabaya adalah contoh jelas dari penerapan konsep New Public Governance atau NPG di tingkat lokal. Karena susunan dan pelaksanaannya menggabungkan peran pemerintah dengan partisipasi aktif dari masyarakat serta berbagai pihak lainnya, menjadikannya pendekatan yang kolaboratif dan inklusif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai bagian utama dari upaya pengurangan stunting, KSH atau Kader Surabaya Hebat berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai jaringan para pelaku yang berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pendidikan, sosialisasi, serta pendampingan bagi keluarga dan balita dalam komunitas yang memungkinkan terjadinya co-creation dalam pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat. Menurut penelitian dari Kristiono dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa KSH atau Kader Surabaya Hebat berfungsi sebagai penggerak pemberdayaan komunitas yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kesehatan dan pendidikan gizi, mulai dari pemantauan perkembangan bayi untuk menemukan secara dini masalah stunting, edukasi kesehatan, pendampingan untuk keluarga, hingga pemanfaatan aplikasi layanan pemerintah seperti Sayang Warga untuk mengelola data stunting secara langsung. Pendekatan ini menjadikan masyarakat bukan sekedar penerima layanan yang pasif, melainkan sebagai mitra aktif upaya mengatasi stunting, sejalan dengan prinsip New Public Governance yang menyoroti pentingnya peran komunitas dalam pelayanan publik. KSH atau Kader Surabaya Hebat beroperasi di tingkat RT atau RW dengan mandat yang diperkuat melalui peraturan wali kota, sehingga keberadaannya menembus struktur pemerintahan formal dan informal. KSH atau Kader Surabaya Hebat juga menjadi interface penting antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi kesehatan, pengawasan, kepatuhan intervensi gizi, serta dalam memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung penurunan stunting. Pendekatan ini menciptakan jaringan kolaboratif yang memperkuat governance kesehatan di tingkat komunitas, meningkatkan transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas program, serta menumbuhkan public value berupa penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Surabaya. Program Kader Surabaya Hebat menerapkan gagasan New Public Governance melalui pembentukan jaringan kolaboratif multi-aktor, pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan dan stunting, serta sinergi antara pemerintah dan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata, yaitu penciptaan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Dalam pelaksanaan program Kader Surabaya Hebat atau KSH untuk menangani stunting, muncul berbagai hambatan yang sering ditemui di lapangan. Meskipun program ini menunjukkan hasil yang sangat baik dalam menurunkan angka stunting di Surabaya secara signifikan,
Hambatan-hambatan tersebut mencerminkan tantangan struktural dan kontekstual dalam implementasi program berbasis komunitas, sebagaimana diidentifikasi oleh berbagai kajian dan jurnal yang relevan. Yang pertama yaitu kapasitas dan kompetensi kader menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program. Penelitian tentang literasi digital dan promosi kesehatan pada kader menunjukkan bahwa banyak kader yang masih menghadapi tantangan dalam penggunaan teknologi digital yang menjadi bagian penting dari sistem pelaporan dan pemantauan stunting, seperti aplikasi Sayang Warga. Keterbatasan dalam pemahaman dan keterampilan digital ini dapat menghambat efektivitas penyampaian informasi dan pengelolaan data di tingkat masyarakat. Yang kedua yaitu dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat juga sering menjadi kendala. Studi internasional mengenai kader kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kader memiliki posisi strategis dalam deteksi dan pencegahan stunting, mereka sering menemui rendahnya dukungan dari keluarga, terutama dari suami atau anggota keluarga lain, hingga rendahnya kesadaran ibu hamil dan calon ibu tentang pentingnya kesehatan maternal dan pencegahan stunting. Rendahnya dukungan keluarga ini dapat menghambat keterlibatan masyarakat secara penuh dalam kegiatan kader. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor, juga sering disebut sebagai hambatan. Meskipun Surabaya terkenal dengan kolaborasi lintas sektor, penelitian umum tentang program penanggulangan stunting di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak, sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur yang mendukung implementasi program kadang masih kurang optimal. Ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan implementasi program menjadi kurang maksimal di beberapa wilayah, terutama di area yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Yang keempat adalah faktor ekonomi keluarga juga menjadi tantangan yang lebih besar dalam penurunan angka stunting. Hambatan ini dilaporkan oleh pemerintah kota sendiri bahwa keterbatasan ekonomi keluarga bisa membuat intervensi gizi dan kesehatan yang diarahkan oleh kader menjadi kurang efektif apabila keluarga tidak mampu menyediakan kebutuhan gizi dasar bagi anaknya, meskipun telah mendapatkan edukasi dan pendampingan. Paradigma New Public Governance atau NPG menjadi solusi yang lebih tepat dibandingkan paradigma lain seperti Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, karena secara teoritis dan empiris, NPG mampu menghadapi kompleksitas tantangan pelayanan publik masa kini dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan jaringan aktor yang luas. Secara teoretik, OPA cenderung birokratis, top-down, dan fokus pada aturan hierarki sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah cepat. Sedangkan NPM menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pasar dengan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta yang seringkali mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. New Public Management sering menghadapi kritik karena fragmentasi layanan dan kegagalan menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Di sisi lain, NPG melihat governance sebagai proses jaringan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan nilai publik bersama. Para negara berubah menjadi fasilitator interaksi multi-aktor yang adaptif dan responsif pada masalah publik yang kompleks seperti stunting, perubahan sosial, atau pembangunan berkelanjutan. Teori NPG juga didukung oleh literatur yang menyatakan bahwa pemecahan masalah sosial kontemporer memerlukan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya koordinasi internal birokrasi atau kompetensi pasar semata. Dengan prinsip jaringan ini, koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dipandang sebagai inti dari tata kelola yang efektif untuk mengatasi isu-isu kompleks atau network governance, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memperkuat dukungan sosial. Selain itu, NPG menekankan pentingnya trust atau kepercayaan
norma sosial, dan pertukaran informasi dalam struktur pemerintahan yang heterogen dibandingkan dengan orientasi NPM yang berat ke mekanisme pasar dan kompetensi. Secara empiris, berbagai studi kasus menunjukkan kecocokan NPG dalam konteks pelayanan publik yang kompleks. Misalnya, penelitian pada sistem pelayanan publik Si Praja di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pendekatan NPG mengintegrasikan berbagai aktor, instansi pemerintah, komunitas, sektor seperti instansi pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Seperti instansi pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Dengan pendekatan kolaboratif, seperti instansi pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Dengan pendekatan kolaboratif, mampu meningkatkan partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas layanan, sekaligus mengurangi beban birokrasi tradisional. Studi ini menggambarkan bagaimana NPG dapat menghasilkan respons yang lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan model pelayanan hierarkis atau berorientasi pasar semata. Contoh lainnya yaitu collaborative governance melalui aplikasi Asinan Kota Bogor atau akses layanan instan. Dalam studi kasus ini, pemerintah Kota Bogor mengembangkan e-government yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah kota, sektor swasta seperti PT Kartens Group, dan masyarakat pengguna aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Mekanisme kolaboratif governance di sini mencerminkan prinsip NPG yang menekankan multi aktor, bukan sekadar birokrasi internal. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Sektor swasta menyediakan inovasi teknologi dan masyarakat sebagai pengguna aktif memberikan masukan serta menggunakan layanan tersebut. Hasilnya, layanan publik menjadi lebih efisien dan efektif serta pemanfaatan sumber daya lebih optimal. Sesuatu yang sulit dicapai jika layanan hanya dijalankan melalui pendekatan birokrasi tradisional atau manajemen internal tanpa keterlibatan aktor lain. Studi ini menunjukkan co-creation nilai publik antara berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan gagasan NPG tentang kolaborasi jaringan aktor dalam public service delivery.